Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang 10 penyebab penyakit burung perkutut dan cara mengatasinya. 10 penyakit burung perkutut dan cara mengatasinya adalah pertama, kenali dulu penyakit pada burung perkutut, sakit apa dan jenis penyakit apa dan cara penyembuhannya bagaimana. Setelah semuanya diketahui, semua sembuh penyakit dengan perkutut tersebut, entah itu perkutut lokal, perkutut Bangkok, perkutut crossing atau perkutut crash dan lain sebagainya. Burung perkutut mempunyai suara anggungannya yang merdu bila mana burung perkutut itu tidak sakit atau dalam kondisi sehat, bahkan tidak mau manggung sama sekali jika burung perkutut itu dalam keadaan sakit seperti itu. Jadi ada beberapa macam penyakit pada burung perkutut yang saya sebutkan di video ini. Ada 10 jenis penyakit atau burung perkutut lagi tidak fit. Yang pertama adalah burung perkutut mabung. Burung perkutut mabung. Yang kedua adalah burung perkutut stres. Yang ketiga adalah burung perkutut yang giras. Yang keempat adalah burung penyakit kutu atau jamur pada burung perkutut tersebut. Yang kelima adalah perkutut pilek. Yang keenam adalah penyakit keracunan makanan pada burung perkutut tersebut. Yang ketujuh adalah burung perkutut yang lagi mencret atau berak cair. Yang kedelapan adalah burung perkutut yang lagi cacingan. Yang kesembilan adalah penyakit pada burung perkutut cacar atau burung perkutut yang lagi pilar. Yang ke-10 adalah burung perkutut terkena penyakit berak kapur. Seperti itu, dan saya akan sebutkan satu persatu penyakit tersebut dari angka 1 sampai 10 yang tadi yang saya sebutkan akan saya jabarkan terlebih dahulu di video saya ini. Yang pertama adalah burung perkutut yang lagi mabung. Burung perkutut yang lagi mabung sebenarnya tidak termasuk penyakit, tetapi dalam keadaan burung tersebut otomatis burung perkutut itu lagi sakit karena sedang lagi ganti bulu. Dengan proses gantinya bulu, hal tersebut juga bisa dikategorikan sebagai perkutut yang lagi sakit atau mabung atau brodol atau ngurak alami atau proses alami. Semua jenis burung perkutut mengalaminya dalam jangka waktu entah kadang ada yang sebentar, kadang ada yang lama, ada yang mabung sempurna atau ngurak sempurna atau mabung yang tambal sulam. Ciri mabung ditandai dengan rontoknya bulu perkutut, entah itu bulu halus pada burung perkutut, entah itu bulu yang besar, entah itu sayap, entah itu bulu ekor dan lain sebagainya. Cepat lamanya mabung, cepat lamanya ngurak atau cepat lamanya ganti bulu tergantung dari kesehatan burung perkutut tersebut atau tergantung dari perawatan burung perkutut tersebut dan makanan burung perkutut tersebut. Biasanya mabung bisa berlangsung selama seminggu, bisa juga berminggu-minggu, bahkan bisa juga berbulan-bulan hingga sampai 1 bulan sampai 4 bulan bila mana burung perkutut dengan penanganan, dengan perawatan yang tidak baik dan benar, seperti itu. Jadi kalau untuk burung perkutut yang lagi mabung, jangan banyak dipegang, jangan banyak dimandikan, jangan banyak dijemur, cukup didiamkan saja dan disendirikan sehingga burung perkutut itu bisa mabung secara sempurna dan tidak mengganggu aktivitas burung perkutut tersebut di setiap harinya. Seperti itu, harus disendirikan dan dikerodong, juga lebih bagus dikerodong. Dan selain itu adalah perawatan dengan pengerodongan sehingga burung perkutut itu suhu tubuhnya panas sehingga mabungnya dari bulu kecil, sayap dan ekor maupun bulu dada maupun bulu punggung mabung bersamaan atau brodol bersamaan. Dan nanti setelah selesai mabung tumbuhnya dan akan bebarengan. Setelah mabung pasti burung perkutut itu sebagian besar akan manggung dengan sempurna, tidak terganggu dengan mabungnya tersebut dan akan gacor dengan sempurna dan menggayar dengan sempurna. Yang kedua adalah penyakit dengan perkutut yang lagi stres atau perkutut yang lagi terganggu aktivitas mentalnya. Burung perkutut stres bisa diakibatkan karena berbagai faktor, termasuk perubahan lingkungan cuaca, perubahan faktor pengalaman, faktor dengan kandang juga bisa, perubahan faktor dengan perawatan pemilik itu sendiri, bisa juga dengan burung perkutut kelelahan, atau bisa juga dengan burung perkutut
kebanyakan, entah itu kebanyakan jemur, kebanyakan makanan yang berprotein tinggi, atau makanan dan minuman tidak teratur, atau burung perkutut yang lagi kaget. Selain itu juga ada kadang stres diakibatkan dengan burung perkutut yang lagi jatuh, serta gangguan dari hewan-hewan lain di sekitar, semisal kucing, semisal tikus, dan lain sebagainya. Burung perkutut yang sedang stres harus ditangani secara khusus karena berpotensi membuat burung perkutut itu akan malas bunyi, akan malas manggung, sehingga burung perkutut kalau stres itu jarang untuk makan, sehingga burung perkutut cuma mundar-mandir, burung perkutut itu cuma giras. Kalau stres otomatis burung perkutut itu giras dan tidak jinak lagi. Kalau sudah mulai tenang, burung perkutut tidak stres lagi, burung bisa dikembalikan dengan burung yang lain dengan seperti biasanya. Tetapi untuk burung perkutut yang stres, seharusnya disendirikan dulu, tidak dicampur dengan burung perkutut yang lain atau burung perkutut yang usianya lebih tua dari burung perkutut tersebut, sehingga burung perkutut tersebut akan nyaman, burung perkutut itu akan kembali dengan sempurna, istilahnya hatinya akan muncul lagi, jiwa fighternya juga muncul lagi, dan dia tidak stres lagi dan akan jinak kembali seperti sedia kala, seperti itu. Yang ketiga adalah burung giras. Terkadang perkutut bisa kelabakan, bisa juga dengan giras dan gesit sampai menabrak dinding atau menabrak sangkar, atau bisa mengakibatkan burung perkutut itu di sayap bagian kiri dan bagian kanan bisa berdarah. Biasanya burung seperti ini dilakukan oleh perkutut yang baru, istilahnya baru ngombyok, istilahnya baru kita jaring atau kita mikat atau kita peroleh dari alam liar atau dari hutan atau dari ladang atau dari sawah dan lain sebagainya. Burung ini belum bisa beradaptasi dengan baik dengan lingkungan sekitar, sehingga dia akan gesit atau melabrak, akan berdarah dan lain sebagainya. Masalah seperti ini diatasi dengan menjinakkan burung perkutut. Burung dapat dijinakkan dengan air hangat, istilahnya sering dimandikan, kalau bisa dengan air hangat, untuk burung perkutut yang bahan atau burung perkutut yang lagi ngombyok dan lain sebagainya. Dilatih sejak masih anakan atau bisa juga diterapi lapar sehingga burung perkutut menjadikan giras. Di video-video sebelumnya saya pernah menyimpulkan atau pernah mengulas tentang bagaimana burung perkutut itu supaya jinak, atau mengulas burung perkutut itu bisa menjadi jinak dari perkutut ombyokan maupun perkutut tangkapan hutan maupun ladang maupun sawah, atau perkutut pikat dan lain sebagainya. Yang keempat adalah penyakit kutu atau jamur atau jamur kutu yang hinggap di tubuh burung perkutut tersebut. Penyakit kutu dan jamur serta parasit yang menempel atau yang nemplok di bagian sayap burung perkutut atau bagian dasar kulit burung perkutut. Biasanya kita semua atau pemilik menganggap burung sedang mabung atau sedang terkena penyakit atau sedang terkena istilahnya infeksi kulit dan lain sebagainya. Padahal burung tersebut itu terkena penyakit kutu yang kita tidak bisa melihatnya sampai dasar-dasar kulit burung perkutut tersebut, sehingga hinggapnya di kutu tersebut adalah hinggap di bagian kulit dasar burung perkutut tersebut, karena makanan kutu tersebut adalah darah dari burung perkutut tersebut, sehingga burung perkutut malah tidak menjadikan sehat, malah menjadikan sakit dan mengakibatkan lambat laun burung perkutut tersebut bisa mengakibatkan kurus dan lain sebagainya. Dan makan istilahnya corak makan atau burung aktivitas makan burung perkutut tersebut itu tidak sempurna, sehingga burung perkutut menjadikan burung perkutut itu kurus. Selain itu burung juga harus sering dijemur untuk mencegah datangnya parasit, jamur, kutu dan lain sebagainya. Yang kelima adalah perkutut yang lagi flu atau perkutut yang lagi pilek, entah itu perkutut lokal, entah itu perkutut crossing atau crash, entah itu perkutut Bangkok. Dan orang yang sering melihat atau orang yang sering kita amati tidak mendetail, tidak mengamati sampai sedetail kalau burung perkutut pilek itu harus bagaimana, kalau burung perkutut flu itu harus bagaimana, kita jarang mengamati seperti itu. Salah satu jenis penyakit perkutut yang sering menyerang adalah pilek. Penyakit ini jangan dianggap sepele atau jangan dianggap remeh, karena bisa mengganggu suara, bisa mengganggu pita suara, dan performa burung akan menurun. Awalnya burung gacor, lambat laun dia akan
ngorok, bulu mengembang atau bulu berdiri atau merintih, sering menutup mata, hidung, ingusan atau berlendir, sering bersin-bersin, sering menggeleng-gelengkan kepala, sering burung perkutut itu menggigil dan sering berada di dasar sangkar, sehingga burung perkutut tidak nyaman di atas tangkringan untuk manggung seperti sedia kala. Biasanya penyakit pilek pada burung perkutut terjadi saat musim pancaroba. Kurang lebih kita harus menjemur rutin di setiap paginya atau sampai siang untuk mengatasi burung perkutut itu terjangkit penyakit pilek dan lain sebagainya. Dan untuk mengobatinya kita bisa memberikan kencur, kita bisa memberikan bawang putih, karena kencur berkhasiat bermacam-macam yang pernah saya sebutkan di video sebelumnya. Kencur, manfaat kencur bagaimana, kita bisa simak video saya sebelumnya. Dan bawang putih bisa mengakibatkan burung perkutut itu anti bakteri, antivirus dan lain sebagainya. Yang keenam adalah penyakit keracunan. Penyakit keracunan pada burung perkutut atau keracunan makanan, entah itu keracunan minuman, makanan perkutut harus diperhatikan dengan baik. Kalau tidak diperhatikan, pakan tersebut justru bisa menjadikan sumber penyakit pada burung perkutut tersebut, sehingga burung perkutut malah tidak sehat dan burung perkutut itu akan sakit, sehingga perkutut bisa mengandung makanan itu bisa mengandung, bila berjamur itu mengandung penyakit atau bakteri atau kuman dan lain sebagainya kalau dikonsumsi burung perkutut tersebut, sehingga kita harus mengganti makanannya setiap 2-3 hari sekali atau 3-4 hari sekali untuk makanan itu dijok atau diganti dengan makanan yang bersih. Kalau minuman sebisa mungkin kita ganti setiap hari, setiap pagi, entah itu setiap siang, entah itu setiap malam, kita ganti yang lebih bersih sehingga burung perkutut tidak minum minuman yang kotor atau minuman yang terjangkit bakteri maupun virus. Burung yang makan makanan berjemur bisa menyebabkan sesak napas. Burung yang istilahnya burung makanan yang tidak steril, sehingga burung perkutut menjadikan burung perkutut itu sesak nafas sehingga tidak istilahnya tidak sehat kembali. Yang ketujuh adalah penyakit burung perkutut yang lagi cacingan. Tidak hanya manusia saja, karena burung perkutut juga mengalami seperti manusia, karena cacingan biasanya akan menyerang perkutut muda atau perkutut ombyoan atau perkutut tangkapan hutan atau perkutut muda hutan atau perkutut pikat dan lain sebagainya. Sehingga bila mana kita membeli dari burung perkutut pikat atau perkutut ombyoan maupun perkutut tangkapan hutan atau sawah atau ladang, kita harus memberikan obat cacing, sehingga saat penyakit sudah parah burung terlihat pucat. Ciri-ciri burung perkutut cacingan itu seperti itu, terlihat pucat, dan burung perkutut akan kurus atau nyilet, dan bulu akan kusam, burung perkutut akan lemas, burung sering diam dan kurang gesit, atau dia akan nyekuku, atau dia bulu merinting atau bulu berdiri. Jenis cacing yang sering menyerang burung adalah cacing pita pada burung perkutut, ada juga cacing kremi pada burung perkutut, dan ada juga cacing gelang pada burung perkutut. Kadang sering kita melihatnya di dubur burung perkutut tersebut, istilahnya keluar cacing yang warna putih itu. Bila mana diseret, malah cacing tersebut itu akan putus, dan sehingga putusannya itu akan masuk lagi ke dalam dubur burung perkutut tersebut. Bila tidak segera ditangani, burung perkutut malah tambah istilahnya nyilet, tambah kurus, dan bisa-bisa burung perkutut akan mati dan lain sebagainya. Dan saya sering memberinya obat cacing, semisal obat cacing manusia juga bisa seperti Combantrin. Selain itu juga bisa kita bagi 8 atau 1/8, kita kasihkan kecil saja sebesar beras, sebesar beras, kita lolokkan untuk burung perkutut yang lagi cacingan seperti itu. Berikan obat herbal juga bisa, seperti obat herbal untuk burung perkutut yang cacingan adalah bisa juga dikasih biji pinang muda agar perkutut cepat sembuh. Biji tersebut dilumatkan atau dipelintir-pelintir, lalu seukuran biji kacang hijau, lalu dilolokkan, kemudian cacing tersebut akan mati dengan sendirinya. Tapi banyak yang tidak herbal juga bisa dengan obat Combantrin atau obat untuk manusia tersebut yang saya jelaskan tadi itu. Yang ke-8 adalah burung perkutut mencret. Burung perkutut mencret biasanya ada kotoran yang hijau, ada kotoran yang putih, ada kotoran yang istilahnya
apa istilahnya, berair. Makanan dari minuman yang tercemar bisa membuat burung perkutut itu mencret. Kotoran burung menjadi berwarna hijau karena kotoran tersebut tidak kempel lagi karena kurang serat. Berarti perkutut terkena berak putih atau berak hijau atau terkena berak darah. Sedangkan kotoran putih artinya perkutut mengidap penyakit berak kapur. Jadi kita harus titen, punya ilmu titen. Kalau burung perkutut itu beraknya putih encer, itu adalah berak kapur. Gejala penyakit mencret diawali dengan perubahan warna kotoran burung. Jadi warna kotoran burung itu bisa kita amati penyakit apa yang dijangkit pada burung perkutut tersebut. Bulu sekitar dubur selalu basah, itu pertanda burung perkutut itu mencret. Dan kotoran perkutut yang tidak kempal atau tidak menggempal dan kotor, perkutut yang sakit mencret dapat diobati dengan beberapa obat atau beberapa vitamin. Di antaranya adalah bisa diobati dengan Diavit atau Teravit. Itu adalah obat anti mencret khusus burung perkutut. Kita bisa beli di toko-toko burung perkutut atau toko-toko burung atau obat-obat burung atau di apotek kalau ada Diavit atau Teravit, seperti itu. Yang kesembilan adalah penyakit cacat atau pilar. Jadi ini harus juga diperhatikan juga. Bila mana burung perkutut itu punya penyakit pilar, perkutut bisa terkena penyakit cacar dan pilar. Penyakit ini menyerang rongga mulut, jadi rongga tenggorokan atau rongga tembolok burung perkutut tersebut, dari paruh, dari wajah, dari darah, dari persendian kaki burung perkutut tersebut, dari kelopak mata burung perkutut tersebut. Awalnya burung akan terlihat bintil-bintil, istilahnya pada kulit yang tidak ditumbuhi bulu, sehingga burung perkutut itu akan menyembuh penyakit pilar bisa dengan membasuhnya dengan air hangat atau diolesi obat dengan beberapa macam obat dengan merek-merek tertentu. Dan dari beberapa komunitas, dari berbagai media massa, dari obat tersebut adalah kita bisa membelinya dengan merek Jodium Cintur. Biasanya dibeli di apotek juga ada, entah itu apotek-apotek di sekeliling rumah kita dan lain sebagainya. Yang ke-10 adalah perkutut terkena berak kapur. Burung perkutut yang terkena penyakit berak kapur, burung perkutut yang seperti ini adalah dia sering nyekukruk, dia sering tidak istilahnya tidak sehat seperti sedia kala, dan menyerang pada burung perkutut yang diletakkan pada sangkar sistem pemeliharaan intensif. Biasanya kita harus intensif pemeliharaannya, biasanya pembuangan kotoran tidak jauh dari kandang sehingga mengandung beberapa penyakit. Dan untuk mengatasinya kita selalu harus sangkar itu selalu harus bersih, sangkar itu harus steril dan selalu dicuci atau dijemur dan lain sebagainya. Kalau sampai istilahnya kotoran burung perkutut itu sampai menumpuk, itu akan mengakibatkan burung perkutut tambah sakit. Dan awal penyakit itu kotoran encer. Yang pertama adalah bisa kotoran encer, yang kedua adalah burung perkutut itu mencret atau diare. Selain itu kotoran berwarna hijau dan putih atau berak kapur, sehingga burung jadi hilang nafsu makannya. Burung perkutut menjadi badannya menjadi kurus dan mata burung perkutut itu biasanya besar melotot, malah tambah sayup atau mengecil, dan tubuh berwarna biru. Tubuh berburu, istilahnya burung kulit perkutut itu berwarna pucat atau biru atau hijau dan lain sebagainya. Dan kakinya itu biasanya berwarna merah, entah itu merah, entah itu ungu, entah itu coklat. Kakinya itu agak kepucat-pucatan, pertanda burung perkutut itu lagi sakit. Dan biasanya ditandai dengan sayapnya turun ke bawah dan hidung juga terlihat kebiruan dan napas tersengal-sengal. Obatnya yaitu bisa kita beli di apotek dengan merek Bonispet atau Trimisin, khususnya menyembuhkan berak kapur. Jadi obatnya ini Trimisin S atau untuk menyembuhkan berak kapur. Kita bisa beli di apotek-apotek terdekat dengan dosis yang sedikit saja, jangan berlebihan seperti itu. Dan kesimpulannya, demikian beberapa jenis penyakit perkutut atau burung perkutut dan cara mengatasinya sudah saya jabarkan video ini. Ternyata penyakit burung ini cukup kompleks, cukup istilahnya penyakitnya cukup banyak, dan cara mengatasinya gimana. Jadi untuk para pemula, untuk pengmania, saya juga masih pemula juga, tapi ingin berbagi ilmu
ingin berbagi tips karena apa? Yang tidak tahu supaya tahu, karena untuk pembelajaran kita semua seperti itu. Jadi di video ini saya masih banyak kekurangan, masih banyak istilahnya wawasan-wawasan saya yang saya jabarkan di video ini. Dan untuk para senior, untuk para suhu, untuk para Kongmania dimanapun Anda berada, kalau ingin menambahkan tips atau info tentang perawatan burung perkutut yang lagi sakit, bisa komen di bawah ini. Bila mana untuk bermanfaat untuk anak cucu kita, untuk generasi penerus, untuk semuanya, agar tetap tahu bagaimana cara mengobati perkutut-perkutut yang lagi sakit. Monggo komen di bawah ini dengan komentar-komentar yang sopan dan lain sebagainya. Dan demikian ulasan-ulasan dari saya ini, karena sudah panjang lebar saya mengulas semuanya ini. Salam Rahayu, salam Kongmania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam kekeluargaan. Dan jangan lupa ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Salam Rahayu, dan dalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.